nama saya Dias Ayu Triani dengan NIM 402200133. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai membangun sistem informasi keuangan syariah berdasarkan kebijakan manajemen. Di sini yang saya akan bahas yaitu penerapan aturan syariah dari sudut pandang teknologi informasi dan menunjukkan bagaimana sih caranya menghadapi aturan yang sudah ditegakkan oleh lembaga keuangan. Adapun dua orang. Yang pertama, orang dalam menerima dan pemberi dana. Dana tersebut dalam penerimaan dan pemberian dana tersebut harus mentaati aturan-aturan yang berlaku. Nah, jika takutnya nanti kalau tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku tersebut akan muncullah sebuah riba. Maka dari itu harus mentaati aturan-aturan tersebut. Selanjutnya yaitu dalam bertransaksi di bank syariah itu tidak hanya masyarakat muslim saja, melainkan masyarakat non-muslim pun juga bisa bertransaksi di bank syariah jika sudah memenuhi peraturan-peraturannya pastinya. Contohnya saja dalam usaha. Nah, usaha tersebut pemiliknya adalah non-muslim dan dalam usaha tersebut ada peralatan yang belum mempunyai dan ingin mempunyai peralatan tersebut. Maka dari itu dalam pemilik usaha tersebut mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah itu, bank syariah melakukan survei ke tempat apakah barang tersebut halal atau layak untuk dibiayai. Nah, dari itu setelah layak, maka dari itu bank syariah bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat non-muslim tersebut. Nah, setelah itu dapat kita ketahui bahwasanya bank syariah itu sudah meluas tidak hanya di masyarakat muslim saja, melainkan di negara non-muslim. Contohnya saja di Amerika Serikat dan Eropa. Di situ sudah menggunakan bank syariah sebagai transaksi dalam pembiayaannya. Setelah itu ada pun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama yaitu tantangan dalam aturan yang digunakan. Aturan tersebut harus diajukan kepada bank syariah. Apakah aturan tersebut disetujui oleh bank syariah ataupun tidak. Yang tantangan kedua yaitu berkaitan dengan perbedaan pendapat antar agama. Yang dimaksud di sini yaitu transaksi yang digunakan itu apakah transaksi legal secara agama atau tidak. Nah, dari situ ada cara untuk menanggulangi tantangan tersebut yaitu menggunakan XACML. Apa sih XACML itu? Yaitu standar kebijakan kontrol dalam pelaksanaan akses,
implementasi, dan manajemen. Adapun komponen-komponen dalam XACML tadi yaitu ada 4. Yang pertama PAP atau titik penata usahaan kebijakan. Yang kedua PEP atau titik penegakan kebijakan. Yang ketiga PDP atau titik keputusan kebijakan. Yang terakhir yaitu PIP atau titik informasi kebijakan. Setelah itu adanya definisi dari perbankan atau keuangan Islam, yaitu bahwa perbankan atau keuangan Islam itu harus mentaati aturan dalam keuangan Islam atau melakukan sesuai dengan masalah keuangan moneter. Dari situ dalam perbankan itu tidak diperbolehkan dalam mengenai sistem riba dan inflasi. Yang disebut dari sistem riba ini yaitu adanya penambahan dana. Contohnya saja ada pihak A yang berhutang di bank syariah B. Nah, di situ pihak A ini meminjam contohnya saja 200.000. Nah, nanti setelah pengembaliannya sebulan lagi, dia akan mengembalikan 300.000. Nah, itu yang dinamakan riba tersebut. Terus yang kedua yaitu inflasi. Yang disebut inflasi ini yaitu penambahan dana ketika dalam pembayaran tersebut tidak sesuai dengan jadwal atau molor. Nah, itu akan dikenakan denda. Nah, itu tidak boleh. Terus selanjutnya adapun prinsip yang digunakan dalam bank syariah, yaitu ada prinsip larangan dalam riba, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga nilai moral dan nilai sosial. Dan adapun akad yang digunakan dalam bank syariah, yang pertama yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, dan ijarah. Mudharabah itu adalah kerjasama dua orang yang mana sohibul mal menyediakan 100% dana dan mudharib itu sebagai pengelola usaha, yang mana nantinya jika ada keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika nanti ada kerugian maka akan ditanggung oleh pihak sohibul mal, dan selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh mudharib. Sedangkan akad yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah ini adalah sama seperti dengan mudharabah, akad kerjasama. Tapi yang membedakan adalah di sini kedua belah pihak dari sohibul mal dan mudharib berkontribusi dalam menyediakan dana. Nah, sedangkan nanti jika ada laba maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari awal ya. Terus baru nanti kalau ada
uh, kerugian nanti akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsi modal yang dikeluarkan. Nah, akad yang ketiga yaitu murabahah. Akad murabahah ini adalah akad jual beli barang yang mana dalam harga jualnya itu diperoleh menyebutkan harga jualnya, yang mana harga jualnya itu diperoleh dari hasil harga beli ditambah dengan keuntungan, yang mana harga jual tersebut akan disepakati oleh pihak pembeli. Akad yang ketiga yaitu akad wadiah. Akad wadiah yaitu titipan, yang mana nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank. Nah, akad wadiah ini ada dua, yaitu akad yad domanah dan akad yad amanah dan akad yad domanah. Akad yad amanah ini adalah dana nasabah yang dititipkan oleh bank itu tidak boleh digunakan oleh bank, karena nasabah sewaktu-waktu akan mengambil dana tersebut dalam jumlah banyak maupun sedikit. Nah, dari situ bank harus menyediakan uang tersebut. Nah, sedangkan akad yad domanah adalah akad yang mana dana yang dititipkan nasabah ke bank tersebut boleh digunakan oleh bank, karena nasabah tersebut dalam pengambilan dananya yang cukup besar atau tidak itu atau kecil itu adanya peluangan waktu atau tidak terburu-buru dalam mengambil dana tersebut. Jadi bisa digunakan oleh perbankan syariah. Nah, akad yang terakhir yaitu akad ijarah, yang mana akad ijarah ini yaitu sewa menyewa, yang mana dalam akhirnya nanti adanya suatu kepemilikan. Nah, terima kasih. Itu penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.